Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sultan Akbar. Kali ini kita akan membahas tentang pajak masukan dan keluaran. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 4, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah. Pabean dan pemanfaat JKP dari luar daerah, pabean atau import PKB. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan JKP. Persyaratan umum PM dapat dikreditkan. Yang pertama, syaratnya syarat formal. A. Tercantum dalam faktur pajak standar atau dokumen yang diperlakukan sebagai FP standar. B. Belum dilakukan pemeriksaan. 2. Syarat material. Yang A. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. B. Belum dibebankan sebagai biaya. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dengan Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jika PM lebih dari PK sama dengan pajak lebih bayar, jika PM lebih dari PK sama dengan pajak kurang bayar. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 8 dan Pasal 16B Ayat 3, pajak masukan tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran SBB. Pasal 9 Ayat 8 huruf A. Perolehan PKB atau JKB yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha huruf. C. Perolehan dan memelihara kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. D. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah, pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. F. Perolehan PKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 5 atau Ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli PKP atau penerima JKP. G. Pemanfaatan BKP tidak terwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah, pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN. H. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masuknya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak huruf. I. Perolehan BKP atau JKP yang pajak pemasuknya tidak diperoleh dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan huruf. J. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat 2A. Pasal 16B Ayat 3 pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKB atau perolehan JKP yang atas penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.